Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya lahu ba'dahu. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sallam taslima. Allah Ta'ala fi kitabul karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala aidan innama al-a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila rasulih. Dan hijratuhu lidunya yusibuha wa aqli fiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Masyaallah muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid musola. Baitul Qur'an. Insyaallah. Alhamdulillah pada malam hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini silaturahmi di Mahad di pesantren Ustaz Kusno. Alhamdulillah kesempatan yang diberikan kepada kami, kenikmatan yang Allah berikan pada kita merupakan kenikmatan yang luar biasa, yang apabila kita tahu sungguh kita berharap waktu-waktu kita itu terisi dengan kenikmatan-kenikmatan semacam ini. Karena kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hafal ya hadisnya ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka tadi saya katakan ini kenikmatan yang luar biasa, yang kalau kita bisa itu kepengen dalam dunia seperti itu terus. Tapi apalah daya dan apalah kemampuan kita, ternyata memang kehidupan kita harus melalui proses dan juga banyak hal yang harus kita lakukan. Bukan cuma itu. Ada aktivitas-aktivitas lain yang di situ merupakan tuntutan dari kehidupan kita. Jamaah salat Isya dan tarawih dirahmati Allah SWT. Namun kita wajib dan harus selalu berusaha menjaga bahwa pada posisi ini kita belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar maupun mengajar adalah posisi yang sangat mulia, yang Rasulullah katakan sebagai sebaik-baik di antara kegiatan-kegiatan seorang hamba adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tujuan
Apa itu tujuan, target atau goal setting? Di dalam Al-Quran yang kita hafal, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu adalah goal setting. Target atau tujuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ibadah puasa kita. Mas, umurnya berapa? 19 tahun. Mulai puasa usia? SD kelas 6. SD kelas 6 udah puasa ya. Kalau ini tadi yang Imam Ustaz Kursi, TK udah puasa ya. TK udah puasa nih. Dan adiknya juga TK puasa. Ini adik 3. Adik yang paling kecil ini yang belum puasa. Jadi saya itu anak 5. Ini Ustaz Kursi anak saya yang kedua. Yang pertama perempuan, sekarang masih kuliah di Jawa Timur. Itu dari TK itu sudah puasa. TK puasa, TK besar apa duluan yang kecil mana? Karena dulu sekolahnya kan TK Islam kan, jadi sudah latihan puasa dan itu kuat. Jadi kalau hanya menahan lapar dan dahaga, itu anak kecil itu kuat banget. Walaupun main-main lari-lari sana sini itu kuat. Taruhlah dari SD kelas 1 misalnya ya, atau ya SD kelas 1. Berarti pada waktu itu usianya 7 tahun ya. Kita sekarang 19 tahun, jadi 12 tahun paling tidak sudah berpuasa. Kenapa banyak di antara kita yang sudah berpuasa puluhan tahun, tapi goal settingnya, targetnya ini masih belum tercapai, dengan baik. Padahal Allah tegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia, paling agung, paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Predikat takwa ini adalah predikat yang sangat tinggi nilainya. Apa sih makna takwa? Sudah apa lihat tahu ya? Apa takwa itu? Predikat takwa adalah diberikan kepada mereka yang taat menjalankan perintah-perintah Allah, yang wajib-wajib semuanya tanpa dipilih, kemudian meninggalkan larangan-larangannya, yang haram termasuk yang subhan. Dan juga apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah Rasul, sunnah-sunnah Nabi, berusaha ditunaikan semampu-mampunya dan ditinggalkan hal-hal yang makruh, yang mubah, dan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata siapa? Khalifah Umar setelah itu, seperti engkau berjalan di depan itu penuh dengan duri-duri, ya, dan kita dalam kondisi mata yang tertutup atau dalam keadaan gelap, maka kita akan sangat berhati-hati untuk melangkah. Kaki mau dipijakan kemana sehingga tidak mengenai duri-duri itu, karena kalau kena duri itu akan melukai kaki kita. Seorang yang bertakwa dia akan sangat berhati-hati. Dipijakan mana dia itu akan melangkah, dia itu akan bergerak, dia itu akan berhenti dan seterusnya. Ya. Jadi penuh dengan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan, apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak. Itu gambaran takwa. Atau ini bertentangan dengan syariat atau tidak. Ini boleh apa enggak sesuai syariat, sesuai hukum Allah, sesuai kemauan Allah dan Rasulullah, ini boleh apa enggak. Itu gambaran global ya tentang takwa. Jadi kalau diceritakan contoh orang bertakwa terlalu panjang. Tapi intinya itu misalnya. Nah, jamaah sekalian,
terkait dengan target takwa ini, goal setting takwa ini, maka bagaimana kita itu agar terjaga tujuan kita itu sampai. Kita harus mengawal proses demi proses, tahapan demi tahapan untuk mencapai target tersebut. Saya ambil contoh ketika kita itu sebagai contoh mau pergi ke Jakarta. Mau pergi ke Jakarta, ke sana itu dalam rangka menghadiri nikahan sepupu misalnya. Ini sepupu, kakak sepupu maksudnya misalkan ini Mas apa Mas? Ari. Mas Ari punya Pak D ya di Jakarta, punya anak gede mau nikah. Nikahnya tanggal 1 April. Ya, tanggal 1 April. Kemudian berangkat dari sini itu tanggal 30 Maret ada nggak? Ada ya? Ada. Februari sampai 29 ya. Iya. 30 Maret. 30 Maret. Udah siap-siap berangkat. Ya. Tujuannya apa tadi? Menghadiri pernikahan sepupu ya, saudara sepupu. Tujuannya itu. Kemudian pakai motor nih berangkatnya, pakai motor. Karena anak muda kan berani ya pakai motor ya. Berani. Jakarta pakai motor berani. Tahu jalan yang penting. Ya. Pokoknya ada pelang Tegal ada pelang Jakarta ada. Apa? Sudah tahu jalan, sudah tahu caranya untuk sampai ke Jakarta pakai motor, ya. Ketika sampai di Tegal atau mungkin sampai di Cirebon, ya, karena lewat Cirebon, tiba-tiba di sana itu ketemu dengan teman lama, gitu ya, teman lama, ngobrol, akhirnya diajak nginep, sampai dengan nginep, ya, akhirnya ngobrol panjang dan seterusnya. Ternyata Pak lupa sama tujuannya, sehingga sudah tanggal 1 masih di Cirebon, satu siang bahkan sampai sore karena mungkin ke pantai kemana asik ya, kegiatan di situ. Tujuannya tadi apa? Tanggal 1 mengikuti akad nikah sepupunya. Ya. Tapi karena kemudian tergoda atau lalai ya, lupa, sehingga Pak terbawa oleh temennya. Di situ kemudian asik dengan kegiatan-kegiatan selama di Cirebon bersama temannya. Maka ketika kita ya, punya tujuan, tapi kita tidak fokus, kita mudah terbawa, kita mudah kemudian melupakan, lalai dari tujuan kita, maka kita akan sampai kepada tujuan itu. Dan ini juga berlaku bukan cuma pada saat kita puasa saja, dalam goal setting kita yang lain juga. Jadi siapa namanya? Ari ya, Mas Ari sekarang SMA atau kuliah? Di Unsur semester awal. Targetnya berapa semester? 8 atau 9 atau 10? 7 atau 8. 7-8 selesai ya? Iya. Banyak teman-teman saya itu targetnya, bukan target, kuliah sampai 10 semester belum selesai targetnya. Banyak. Karena apa? Goal settingnya nggak jelas. Jadi lalai. Ada ngikuti kegiatan kampus, kemudian ngikuti kegiatan pengajian, ya, ala pengaji-ngaji, kemudian kegiatan sosial, kegiatan dakwah dan sebagainya. Akhirnya apa? Harusnya sudah selesaikan skripsi belum, ya. Akhirnya sampai 10 tahun belum selesai. 10 semester. Jadi 5 tahun ya belum selesai. Jadi penting ya jamaah sekalian, kita itu fokus terhadap target kita, fokus terhadap tujuan kita. Termasuk dalam Ramadan ini. Bagaimana kita mengawal, kita mengisi waktu-waktu kita agar apa? Takwa itu bisa kita raih. Dan takwa itu hanya kita dan Allah yang tahu. Mungkin orang bisa melihat, oh Ustaz Yusuf takwa kelihatannya, ya. Karena mungkin nggak melihat kemaksiatan saya, ya. Oh, Mas Ari takwa, orang melihat bisa begitu, pakai baju takwa sih, ya. Dan pakai peci, pakai apa? Tapi apa? Allah yang lebih tahu. Dan mungkin manusia dan Allah seringkali itu menutupi aib-aib kita, betul. Allah sering sekali menutupi aib kita, karena itulah sifat Allah, menutupi aib seorang hamba.
Apalagi dia sudah bertobat untuk tidak mengulangi lagi aib-aib atau kejelekan yang dia lakukan. Maka jangan pernah mengungkapkan aib-aibnya. Di antara yang jelek yang nggak boleh itu ketika apa? Kita dulu pada zaman dulu berbuat maksiat diceritakan zaman sekarang, itu nggak boleh, nggak bagus. Oh aku dulu itu preman nih. Jangankan cuma apa sih, ya? Oh dulu itu perempuan itu semua wes tunduk sama saya. Ya. Siapa sih yang belum kenal saya dan sebagainya? Kenal kebejutannya ya atau kemudian kejahatannya kepada perempuan. Nah, itu jangan diceritakan. Kalau dia preman ganteng mungkin semua jadi pernah dia pacarin misalnya itu. Siapa yang belum pernah jadi pacar saya misalnya. Jangan sombong dengan kejelekan atau kemaksiatan. Jadi jamaah sekalian, ya para ikhwan, ini pemuda-pemuda yang luar biasa, punya goal setting, punya cita yang tinggi, terutama di bulan Ramadan kita targetkan. Ya di samping kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabat qulubana ala dinik, ya, sabat qalbi ala dinik, sabat qalbi ala taatik. Ya kita kepada Allah agar kita dikuatkan, dikokohkan hatinya untuk melakukan ketaatan. Ya, untuk melakukan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Bukan cuma di bulan Ramadan saja, kemudian kita dimudahkan dengan sholat tarawih, sholat tahajud. Di luar itu juga kita berusaha, walaupun mungkin hanya 2 rakaat, ya, habis isya, ba'da isya, habis itu apa? Sholat sunnah tahajud 2 rakaat, syukur ditambah witir 3 rakaat, ya. Aja pelit-pelit witir 1, yang penting kan ganjil, ya. 3 lah, yang paling nggak 3. 3 atau kalau misalnya ini sahabat Ali itu mengajarkan kalau memang kita itu takut nanti malam-malam nggak bisa bangun, maka bisa langsung witir 3. Nanti malam tinggal tahajud saja kalau bangun ya, nggak usah witir lagi karena witir dalam semalam cuma sekali. Ya. Jadi jamaah sekalian, sini saya ingatkan kembali, jangan sampai tujuan kita itu terlalaikan tadi. Ya sebagai contoh tadi, jadi bagaimana kita fokus mengawal, berangkat dari sini pakai motor, fokus saya harus sampai di Jakarta sebelum subuh atau subuh dari sana tanggal 1 April saya mau menghadiri pernikahan sepupu saya, sehingga sampai sana itu sudah siap-siap, sudah mandi dan sebagainya, siap menghadiri. Mari kita dapatkan semuanya. Ya. Tapi kalau kita lalai, santai-lantai lah, gampang lah, orang penting banget iki lah. Tapi kan kita nggak tahu tujuan. Ya. Jadi yang penting tujuan kita jaga dan kita sampai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua dan juga jaga niat. Ini sudah pertengahan perjalanan kita dalam Ramadan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niatnya, ya. Maka bagaimana kita jaga niat kita untuk niat ikhlas? Ya karena Allah kita menjalankan ibadah-ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lain, tadarusnya kita jaga, kemudian sedekahnya kalau kita punya kita jaga, kemudian juga sholatnya kita jaga juga karena Allah, bukan karena Ustadz ya. Kalau orang nggak follow nanti dimarahi sama Ustadz Gusno, ya nanti saya terus jadi punya jangan, tapi karena Allah ya, kemudian berusaha mengikuti aturan yang berlaku di pesantren maupun nanti di sekolah maupun di tempat lain. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat. Cukup panjang pun ya. Mau terlalu malam nanti kalau cerita panjang-panjang. Intinya itu, jadi poin yang saya tekankan adalah bagaimana kita itu menjaga niat yang pertama, kemudian yang kedua kita menjaga goal setting kita, ya fokus dengan tujuan kita, fokus dengan goal setting kita. La'allakum tattaqun adalah goal setting kita dalam kita berpuasa. Di dalam kita sekarang ditarbiyah, digembleng selama sebulan ini dan juga bulan-bulan yang sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya kita sudah melalui Ramadan, bagaimana kita tingkatkan terus sehingga sampai dengan nanti kita semakin dewasa, semakin tua, kita akan semakin takwa. Karena takwa itu naik dan turun ya, seperti halnya pasang surutnya air laut. Ya, ada kadang pasang, kadang surut. Kita pun begitu, kadang naik gitu ya, takwa kadang turun. Ya, maka segera perbaharui niat, perbaharui takwa ya, bagaimana kita menjaga itu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, jika ada yang salah, mohon maaf. Semoga
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.